I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Ya, hari ini kita kedatangan Sisilia Tanhati. Ya, mungkin Ya, dikenalkan dulu. dari Karena saya Cibubur. juga belum kenal. Yang Ya, kita perkenalkan dulu ya. Halo Sisil, Halo Bu, selamat malam. malam semuanya. Silakan memperkenalkan diri dulu. Ya, sedikit saya memperkenalkan unmute diri dulu dari ini. mana. Bu Sisil sama Bu Rosa ya sebentar. Highlight sorotan sama Bu Sisil ya. Oke, sebentar. Dengan Ya, Ibu Penny. Selamat malam Ibu Sisil. Ibu Sisil. Sisil Ya, aja nggak apa-apa. silakan memperkenalkan diri Bu Sisil. Ya, Sisil. Iya, selamat malam. Saya Sisil. Saya domisilinya di Cibubur. Nah, dulu itu sekitar tahun 2015-2016 itu saya habis dari Kalkuta itu saya tahu KKIT. Saya coba cari apakah ada pelayanan Ibu Teresa di Indonesia. Ternyata ketemu KKIT. Pas itu kan saya masih tinggal di Bandung tuh. Jadinya saya coba kontak lah
Bu Lucy ya, Bu Lucy KKIT Bandung. betul. Heeh. Nah, habis itu cuman karena di India itu saya pelayanannya sama anak kecil. Jadi di KKIT Bandung sempat sebentar, lalu sama Ibu Iren KKIT Bandung dikenalin sama suster-suster SSCC. Nah, mereka punya PAUD. Jadinya saya ngebantu mereka di PAUD. Di KKIT-nya malah nggak lanjut, tapi masih tetap kontak dengan beberapa teman KKIT kayak Ibu Linda sama Ibu Iren dari Bandung. Gitu. Udah, Bu. Ya, terima kasih Sisil. Sisil ini mempunyai pengalaman menjadi volunteer di Kalkuta selama 10 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun ini ya, 2020. Nah, 10 tahun nanti Sisil akan menceritakan pengalamannya. Saya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti saya tayangkan dan Sisil bisa menjawab. Juga akan didukung juga kalau ada foto, mungkin video. Kalau saya Ada. sendiri, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol dengan Sisil, itu akan sedikit ini apa namanya, ada informasi tentang tentang MC di Indonesia ya. Sebentar, saya share dulu. Saya share sebentar. Sorry. Sebentar saya share. Sudah nampak? Oh, udah, Bu. Sudah ya. Udah. Ini ya, ini saya awali dengan Bunda Teresa dulu ya. Jadi sebagai pendiri, kemudian siapa yang kemudian melanjutkan Ibu Teresa setelah Ibu Teresa wafat di tahun 1997. Jadi MC itu didirikan tahun 1950 ya, kemudian diteruskan oleh Suster Mary Nirmala Joshi, MC, sebagai penerus pertama Mother Teresa di tahun 97 sampai 2009. Kemudian setelah Suster Nirmala dilanjutkan dengan Suster Mary Prema Patrick MC, biasa dipanggil dengan Suster Prema sebagai Superior General ya. Penerus kedua Mother Teresa tahun 2009 sampai 2022. Kemudian dilanjutkan dengan Suster Mary Joseph MC, Superior General, penerus ketiga Mother Teresa sampai dengan sekarang ini, yang paling bawah ini. Jadi kita tahu, kita mengenal Ibu Teresa, mungkin ada yang juga belum mengenal siapa sekarang yang memimpin ya MC di dunia ini. Nah, nanti saya juga akan sedikit memberikan gambar tentang foto ya, foto-foto tentang MC di Indonesia yang berada di WOW Atambua. Data saya dapat dari Lia, ya Lia Garut yang sudah pernah ke sana sebagai volunteer juga, mungkin ya seperti halnya Sisil. Jadi nanti itu foto-foto saya dapatkan dari Lia, bisa kita saksikan bersama ya. Nah, ini tujuan Missionaries of Charity adalah mencintai dan melayani yang termiskin dari kaum miskin. Secara material dan spiritual, tidak hanya di daerah kumuh, tetapi di seluruh dunia dimanapun berada. Yaitu tujuan dari MC, Missionaries of Charity, yang didirikan oleh Bu Teresa dari Kalkuta. Siapakah yang termiskin dari yang miskin? Ya, yang termiskin dari yang miskin adalah mereka yang lapar dan kesepian. Bukan hanya akan makanan, tapi juga akan firman Allah.
Dan yang haus dan bodoh bukan hanya akan air, tetapi juga akan pengetahuan, kedamaian, kebenaran, keadilan, dan kasih. Yang telanjang dan tidak dicintai bukan hanya akan pakaian, namun juga akan martabat manusia. Yang tidak diinginkan, bayi yang digugurkan, aborsi, korban diskriminasi ras, gelandangan, bukan hanya akan rumah, namun akan hati yang memahami, melindungi, dan mencintai. Yang sakit, sekarat, dan cacat bukan hanya secara fisik, namun juga dalam pikiran dan jiwa mereka. Semua yang kehilangan harapan dan iman, pecandu narkoba dan alkohol, semua yang kehilangan Allah, yang hilang harapan dan semangat. Itu yang dimaksudkan dengan yang termiskin dari yang miskin, dari pelayanan MC, Missionaries of Charity. Dan suster MC di Indonesia itu ada di WW Atambua, NTT, Nusa Tenggara Timur, di dekat Timor Leste. Ini gambar saya dapatkan dari Lia. Sebenarnya Lia saya minta untuk hadir, tetapi sayang sekali ada acara di gereja. Ya, tadinya mau masuk mungkin menjelang akhir, tetapi ternyata katanya tidak bisa ya. Maka saya tayangkan saja ini informasi tentang Suster MC di Indonesia di WOE ya, WEOE, WOE. Ada letaknya di sini yang ada gambar hati ini. Di dekat Timor Leste dan di Timor Barat ya, Timor Barat atau Atambua. Ini kalau di sini ada di peta ini ada di sisi ini yang ada gambar hati ini atau di sebelah kanan ya. Bisa kita lihat. Kemudian ini WW Nusa Tenggara Timur Indonesia menurut Project Malakanesia ya. Di sini ada Grotto Bunda Maria ya, Gua Bunda Maria, Gua Maria maksudnya. Kemudian ini adalah lokasi biara susteran MC di WW. Kemudian ini ada beberapa foto di sekitarnya bisa disaksikan. Yang kanan ini jelas tari ya dari para suster MC di seluruh dunia. Yang sudah pernah ke WW itu Ibu Sinta dan teman-teman ketika peresmian MC di Indonesia tahun 2010 ya Bu Sinta ya? Iya, pertama Ya. kali MC masuk ke Indonesia. Pertama kali mungkin bisa diceritakan sedikit saja Bu Sinta Ya, apa yang waktu kalau itu ya. MC mulai bisa masuk ke Indonesia karena undangan uskup dari Atambua, yaitu Uskup Saku. Dan tahun 2010 itu datang para MC dari Timor Leste dan dari Australia. Nah, karena berita mereka akan datang yang pertama, jadi saya dengan beberapa teman dari Jakarta, kita datang ke WOW untuk ikut misa pertama suster disambut di WOW. Ya, kira-kira begitu. Ya, terima kasih Bu Sinta. Baik, saya sedikit lanjutkan lagi. Ini kemudian, sudah selesai hanya itu saja gambarannya. Mari kita akan lanjutkan dengan acara utamanya ya. Di sini aku haus sebuah panggilan cinta dari jalanan Kalkuta. Oh, belum saya sharing ya? Belum saya share ya? Belum. Belum. Oh, sorry. Sebentar. Ya, itu judulnya Aku Haus Sebuah Panggilan Cinta dari Jalanan Kalkuta.
Jadi sebelum kita nanti bincang-bincang dengan Sisil, saya akan juga mengambil, saya akan menayangkan video, beberapa video ya. Sebentar. Beberapa video dari Instagram. Instagram Suster-Suster MC. Ini nanti Sisil bisa menceritakan ya, ini di dalam Mother House. Di situ ada Mbak Maria, kemudian ada berapa lantai ya? Gambarnya Sepertinya, gambarnya belum keluar, Ros. oh belum keluar. Belum. Oh, sorry. Oh, sebentar. Sisil. Ini keluar enggak? Ada Keluar, enggak? keluar tapi Ada, Bu. Ada ya? Jalan enggak ini videonya? eh, Jalan, Bu. sekarang Jalan ya? jalan. Sekarang jalan. Ya, oke. Ya, ini di dalam Mother House ya, nanti mungkin Sisil atau Sisil bisa cerita juga. Silakan. Ini enggak ada suaranya soalnya. Ini apa? Nggak ada Jadi ini dari pintu masuk kita ke Mother House. Nah, di sebelah sini itu di sebelah kiri. Nah, di sebelah sini itu Makam ya? makamnya Bunda Teresa. Hmm. Udah dikit pendek Ya, ternyata. hanya sepotong Nah, di itu. atas di lantai 2-nya itu tuh ada kapel. Nah, ini Ya, ini. jalan Oh, ini ada suaranya. Sebentar. ini jalan menuju kapelnya. Biasa itu suster-suster dan volunteer itu bisa misa pagi dan adorasi. Kapelnya ada di sana. Nah, ini di sebelah kanan ini. Jadi yang terbuka untuk umum itu cuman kapel aja. Kita cuman kapel dan apa sih makamnya Bunda Teresa. Sisanya itu kita volunteer atau tamu-tamu itu nggak boleh masuk. Hmm. Ada Iya. lagi nggak, Bu? Ya, kalau ini ada oh, tapi enggak ada ya. Tentang actors. Oh, di ini sih itersnya itu di kapel sama di bawahnya di makam itu. Nah, ini ada tulisannya actors ya. Setiap kapel ya. Di setiap kapel. Ya, mungkin terpotong tadi sebenarnya di awal adanya. Ulang yang tadi. Baik, saya lanjutkan dengan museum ya, Museum Ibu Museum. Teresa ya. Mungkin Sisil bisa ceritakan, ini enggak ada suaranya. Jadi di museum ini tuh isinya semua barang-barang, benda-benda pribadinya Ibu Teresa. Jadi mulai dari sarinya, mulai dari rosario, sampai ember. Nih, sebelah sini nih, sebelah kiri ini ada ember. Lalu ada, nih ini sarinya. Sari dan apa sih, baju Hmm, terusan ya, baju ya, dalam sorry. Mm. Ini terus ada kayak piagam penghargaan Nobel juga ada di sini, terus kayak koin-koinnya Mother Teresa, buku-bukunya. Terus kok nggak salah tuh berapa tahun yang lalu Pak Wirnardi sama Ibu sorry, Pak Wiranto sama Ibu Linda pernah ngasih buku Hmm, tentang ya, Mother Teresa dicetak sendiri. Nah, itu juga dipajang di museum ini. pasang. Oh. Dan di museum ini tuh kita nggak boleh foto, harusnya nggak boleh foto sih, cuman banyak Hmm, yang nyuri foto di sini. Nah, ini ya. jadi banyak penghargaan juga buat Mother Teresa itu dipajang di museum ini. Lalu ada buku-bukunya, terus kayak kursi panjang yang pernah dipakai sama Ibu Teresa juga
ditaruh di museum ini. Lengkap ya. Ini cukup lengkap kok. Sampai ada paspornya segala, terus apa sih pesan-pesannya, kata-katanya Mother Teresa, surat-surat dia buat suster-susternya juga ada di museum ini semua. Ya. Kalau ini official dari Instagram ya, jadi kita tidak melanggar apa yang yang dilarang oleh suster-suster MC karena ini dari betul-betul dari Instagram. ya Instagram suster MC. MC. Ini berikutnya tempat tidur Kamarnya ya. Teresa. Nah, ini kamarnya juga simpel banget. Jadi katanya itu kamarnya kalau nggak salah bawahnya itu dapur. Jadi kalau musim panas itu biasa musim panas sudah panas, ditambah di bawahnya dapur itu makin panas. Dan si Mother Teresa itu diminta pindah, dia nggak mau pindah, jadi milih di tempat ini. Dan ini juga area ini juga nggak boleh difoto sama umum. Jadi suster-suster MC masukin ke supaya yang lain bisa lihat. Ya. Sekira itu yang bisa saya share yang saya ambil dari Instagram suster-suster MC. Oh, yang Nanti adorasi nggak? Belum ya, Bu ya? oh yang adorasi ya. Oh enggak, nanti aku. Adorasi yang Oh enggak apa-apa, nanti aku aja deh, Bu. ini doa ya. Oh, ini di kapel. Jadi kayaknya di Mother House itu ada beberapa kapel ya. Ini salah satu kapel yang mungkin waktu adorasi kali. Iya, sedikit tentang adorasi. Ada yang perlu dijelaskan, Sisil? Jadi untuk volunteer itu diperbolehkan untuk ke kapel kapanpun atau adorasi dengan suster. Tapi jadwal untuk volunteer itu biasanya kalau bareng suster itu sore sekitar kadang jam 6 sampai jam 7 atau jam 6.30 sampai 7.30 malam ya. Habis itu kita keluar. Jadi kita boleh ikut adorasi di luar jam itu juga boleh sih, antara jam 3 sampai pokoknya antara jam 3 sore sampai jam 7.30 malam, atau kalau paginya kita mau adorasi juga boleh, adorasi sendiri juga boleh di kapel itu. Baik, Sisil. Terima kasih. Ini kita akan memberikan beberapa pertanyaan ya, agar kita juga tahu apa yang dialami oleh Sisil selama 10 tahun dengan setia ya mengunjungi Kalkuta sebagai volunteer. Sorry. Oke, sorry. Ini pertanyaan kita ya. Oh, belum muncul ya? Sorry. Nah, saya share dulu. Pertanyaannya sudah nampak? Belum. Belum, Ros. Belum nampak? Sampai sekarang belum? muncul. Belum. Oke. Kok enggak apa-apa lah, Bu. Saya baca aja sendiri. Oke. Ya. Baik. Apa saya sambil share foto ya? Boleh, Sisil. Ya, silakan Sisil. Relax aja, Sisil. Iya, saya nggak biasa ngomong di depan umum, jadi moga-moga nggak belibet ya. Enggak. Ya, enggak apa-apa Sisil, silakan mau share, silakan. Bentar ya. Dari dulu. Jadi pertama yang tadi ditanya sama saya sambil share foto ya. Ya. Oh ya, saya mau bilang dulu. Jadi berapa waktu, kalau nggak salah pertama kali saya datang itu 2015, itu kita volunteer diperbolehkan untuk ngambil foto.
Tapi kayaknya sejak 2019 atau sejak COVID itu sama sekali nggak boleh, ngambil foto. Ini yang saya akan share itu foto pribadi dan beberapa itu saya ambil dari websitenya Mother Teresa. Oke. Pertama ini ya, bisa gak Bu? Kelihatan ya Bu ya? Kecil-kecil ya. Kelihatan kecil-kecil. Oh, Di terlalu kecil. ya, Oh, udah saya share ini sih yang perbesarnya. Belum ya? Bisa di zoom kok. Belum keluar, belum keluar. Belum keluar. Coba saya coba lagi ya. Enggak. Masih Masih yang kecil ya? masih kecil ya. ya. Udah Diklik aja keluar, Pak. Pak Win. Ini yang Ada besar host udah. kan? Di sini. Kalau mau lihatnya itu di zoom aja biar agak besar. Oh, udah. Oh, bentar. Ini bisa? Kok masih yang ini ya? Masih yang Ikonnya. Yang di folder ya? masih Iya. folder ya? Masih di Oh. folder. Bukan itu preview itu apa namanya? Icon itu. Oh. Thumbnail Klik ya. Ada Mother Karena aja Stone. kliknya. Ini tinggal diklik aja kan ya? Ya, harusnya diklik aja. Ini belum ya? Kok belum ya? Ya, Di belum keluar. layar tuh kelihatan. Oh, udah. Ada Mother Stone. Ada Santi dan Laundry. Belum ya? Monica House. Bentar. Dining Room. Cuman gambar besarnya belum keluar, Sisil. Oh, tadi saya udah klik di sini sih udah besar sih. Di layarnya Sisil besar. Udah besar. Oh, berarti dicek. share-nya screen, pakai screen aja. Share screen, jangan share anunya. Stop Oh. dulu aja, stop dulu. Oh ya, bentar ya. Stop. Share. Pilih yang Oh. paling atas screen aja. Oh, screen yang kiri atas Sisil. Entire screen aja. Atas ya. Jadi supaya Ya, nanti munculnya semua yang Sisil tampilkan. Ya. Ini udah. Ya, oke, ini. oke. Nah, sekarang sudah. Udah. Sudah. Mother House. Ini Mother House dari dari seberang jalan. Jadi kalau nggak salah di sini ada sekitar 100-an suster sama vis apa postulan gitu. Nah, pertanyaannya dari Bu Rosa itu, apa yang pertama kali mendorong saya jadi volunteer di Kalkuta dan kenapa terus kembali? Sebenarnya sih saya udah ke India itu ke India dan ke Mother House itu tahun 2011 dan tahun 2013. 2013-nya itu sempat diajak teman untuk volunteer tapi cuma 4 hari. Tapi habis itu udah biasa aja dan kondisinya pas itu saya jarang ke gereja, jarang ngaku dosa, jarang berdoa segala macam lah. Nah, terus 2015 juga sebenarnya itu kayak kecelakaan gitu. Rencana awal itu saya mau traveling sama teman saya. Kita buat rencana untuk ke Ladakh itu sekitar kayak 3.000 kilometer dari Kalkuta lah. Jadi saya udah booking tiket, pokoknya tiket paling murah ke Kalkuta. Jadi saya booking tiket untuk 1,5 bulan, rencananya 1 bulan saya akan traveling, dan 2 minggu saya akan di Kalkuta volunteering lagi. Ternyata teman saya batal, dan saya nggak mau jalan sendiri kan, lumayan jauh. Jadinya saya pikir, oh ya udahlah, saya ke volunteering aja 1,5 bulan. Dan waktu itu sebenarnya ya beberapa hari pertama kayak seminggu pertama ya biasa aja kayak saya cuman volunteering aja ke Syantidan. Waktu itu Syantidan dan Dayadan. Syantidan itu rumah untuk tempat yang saya volunteer itu rumah untuk lansia, tapi mereka punya masalah mental, entah depresi, skizofrenia. Nah, jadi saya seminggu pertama itu saya volunteer di situ aja, di volunteer aja. Nah, baru setelah seminggu itu saya ketemu ada teman saya yang ngajak, oh yuk adorasi. Padahal sebelumnya saya nggak pernah adorasi, nggak pernah ikut misa, pokoknya rutenya cuma ke makam, terus sama pelayanan aja.
udahlah teman saya bilang, ayo kita adorasi jam 6 sore. Ya udah saya ikut adorasi. Kok habis itu ketemu suster. Jadi eh, dulu itu kalau nggak salah sampai 2009, 2000 sampai saya datang itu sampai 2018-an itu ada satu suster yang dia selalu duduk di gerbang. Emang tugas dia untuk nerima tamu, nerima tamu yang akan berkunjung ke Mother House. Namanya Suster Ruth. Beberapa teman KKIT Bandung mungkin, KKIT Bandung dan KKIT Surabaya mungkin pernah ketemu beliau. Jadi satu hari itu saya ketemu Suster Ruth. Jadi ngobrol di gerbang gitu. Dia mulai nanya-nanya, kamu siapa, keluarga kamu, eh dia nanya tentang keluarga saya. Lalu dari Suster Ruth itu, beliau ngajarin saya gimana cara berdoa. Jadi kan saya waktu itu kayak, kok orang bisa ya berdoa yang bagus banget. Jadi Suster Ruth ngajar, ya udah berdoa simpel aja. Kamu cuman doa, cuman sebut Yesus, Yesus, Yesus aja itu pun udah berdoa. Nah, itu 1,5 bulan saya di Kalkuta, lumayan berkesan, sangat berkesan sih, bukan lumayan lagi. Jadi saya bisa ketemu teman-teman, terus ketemu Suster Ruth yang terutama dia ngajarin banyak hal. Lalu akhirnya saya 2016 Januari itu janjian sama teman lagi untuk datang. Nah dari sana tuh ketemu banyak teman, makin ketemu banyak teman. eh nah makanya akhirnya saya kembali terus. Bu Rosa kan sempat nanya, kenapa kok kamu balik terus sih? Nah buat saya itu ke Kalkuta itu kayak apa ya? Kayak retreat gitu loh, kayak retreat. Jadi di sana tuh saya bisa berhenti, nggak kerja, nggak nggak mikirin kerjaan, cuman fokus berdoa aja dan ketemu teman, ketemu pasien dan sederhana lah, kayak nggak usah mikirin apa-apa lagi. Nah terus hmm, yang ke di sana itu suster-suster itu apa ya? Suster MC itu mereka ngebantu kita. Saya ganti di fotonya ya. Suster-suster MC itu sangat membantu kita. Jadi biasanya sih, kalau menurut saya ya, volunteer-volunteer yang datang itu mungkin sebagian untuk melayani, cuman sebagian lagi itu mereka butuh bantuan, entah butuh bantuan ada masalah keluarga, butuh untuk didengar. Lalu mereka juga butuh belajar gimana apa sih memperdalam iman. Nah, terus kita kan apa? Kita Bu Rosa nanya ke saya, apa yang paling apa ya? Apa yang paling menyentuh selama adorasi? Sebenarnya saya ini orangnya cemas, gampang cemas dan apa sih terlalu segala hal dipikirin. Nah, ada yang saya ingat banget dari 2015 sampai sekarang itu saya adorasi. Jadi pas 2015 saya datang ke Kalkuta itu sempat kayak apa ya, kayak ada perasaan rendah diri gitu loh. Kok saya begini? Nah, ada satu hari saya adorasi. Entah kenapa kayak saya dengar suara tuh, mungkin suara Tuhan yang bilang, kamu oke kok, kamu nggak perlu rendah diri gitu. Nah, terus yang apa? Yang berkesan lagi tahun lalu. Jadi saya selalu takut untuk mulai sesuatu. Jadi saya terus berdoa, berdoa, berdoa. Sampai satu hari itu kayak ada suara, ya udah kok, kamu jalanin aja, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah takut. Gitu. Nah, terus apa yang paling berkesan? Tunggu, saya share ya. Nah, ini Shantidan. Jadi saya dari 2015 itu saya selalu pelayanan di sini. Ini Shantidan.
apa yang paling berkesan dengan penghuni, kita sebutnya penghuni ya, jadi bukan pasien. Apa yang paling berkesan dengan penghuni rumah-rumah singgah Mother House? eh jadi walaupun udah apa sih, udah selang setahun, tiap kali saya kembali, saya selalu kembali ke tempat yang sama, entah itu Syantidan atau Dayadan, itu rumah untuk anak-anak eh, yang punya keterbatasan fisik. Nah, setiap saya kembali, mereka mereka selalu nyambut saya. Jadi ada beberapa yang ingat, ada beberapa yang ingat. Jadi ada beberapa yang meluk, kita di situ volunteer dipanggilnya anti-anti. Jadi pasti pasti ada yang manggil ngurubungin anti-anti. Dan Indian staffnya juga eh, selalu ingat beberapa volunteer yang kembali lagi. Sorry, bentar. eh saya cerita foto juga ya. Nah, jadi ini salah satu aktivitas di Syantidan. Beberapa pasien yang bisa apa sih? Mereka yang bisa berdiri atau jalan sendiri, mereka dikasih aktivitas fisik, entah mereka disuruh nari, terus ada yang belajar ngomong, belajar baca. Nah, ini. Lalu ini kita ini kok nggak salah 2015, ini 2015. Jadi eh volunteer itu pagi-pagi datang, kita bantuin dulu nyuci. Di tiap rumah itu kok nggak salah ada seratusan penghuni ya. Jadi kita bantuin bantuin nyuci. Rutenya dari bak yang sebelah kiri ini, terus nanti kita bilas sampai ke bak yang paling ujung di sebelah kanan. Nah, kalau dulu itu kita harus meres meres pakai tangan semua cuciannya. Jadi kalau misalnya bulan Juni itu kan musim hujan. Jadi kok bulan Juni itu cucian suka nggak kering. Nah, tapi sekarang berapa tahun belakangan itu di hampir semua rumah mereka punya pengering di ujung kanannya. Jadi lumayan lah, kita nggak usah peras-peras lagi. Nah, yang ini ruang makannya. Sekarang udah agak berubah sih. Jadi beberapa penghuni yang bisa jalan sendiri, mereka harus ke ruang makan. Jadi tiap ini makan pagi, makan siang dan malam mereka di sini. Nanti makanan dibagiin. Nah, tugasnya volunteer itu kita bantuin bagiin makanan, atau ada beberapa penghuni yang mereka nggak bisa ke ruang makan, ini kita bantuin suapin atau kita anterin makanan ke mereka. Lalu ini jadi dari tempat laundry tadi itu kita naik ke atas ke lantai 3, kita jemur semuanya di sini. Ini kok nggak salah handuknya mereka. Nah, handuk, sarinya, semua spraynya itu kan seragam. Semua ini ditenun sama pasien-pasien lepra. Jadi Mother Teresa itu punya rumah singgah untuk apa namanya? Untuk pasien lepra atau kusta yang udah sembuh, dan mereka yang nenun ini semua dan sari-sarinya itu dikirim ke seluruh dunia. Kok nggak ada lagi ya? Sebentar. Mau dikecilin gimana ya, Bu? Kok hilang? Kenapa? Bentar, sebentar hilang. Ya, Bu ya. Iya. Kok hilang sih? Maaf. Iya. Ada lagi gak, Bu, fotonya? Bapak mau share? Sebentar ya, Bu. Kembali ke tadi yang awal-awal mungkin yang waktu Sisil milih itu Sebentar. galerinya. Kayaknya ngeheng deh. Saya stop lagi ya. Masuk ke Google ya. Iya. Nah, ini sudah ya. Sebentar. Nah, dulu itu saya pernah di Dayadan. Nah, tapi sekarang Dayadan itu cuman karena Dayadan ini rumah untuk
anak laki-laki sampai umur 17 tahun. Jadi sekarang eh volunteer perempuan itu nggak boleh volunteer di sini, volunteering di sini. Jadi ini khusus untuk laki-laki. Nah, ini suster. eh jadi mereka nggak cuma nyuapin anak-anak ini, mereka juga yang sekiranya bisa mereka dilatih, tangannya dilatih untuk makan sendiri, untuk megang sendok. Karena nanti kan setelah 17 tahun mereka akan dipindah ke apa? Ke rumah singgah lain. Jadi mereka diharapkan bisa mandiri lah, paling nggak bisa megang sendok sendiri, bisa makan sendiri. Nah, ini fotonya saya ambil dari websitenya MC ya. Ini itu di Kaligat, kita nyebutnya Kaligat. Cuman ini Nirmal Ridey. Ini rumah pertamanya Ibu Teresa, dan ini menurut cerita ini rumah favoritnya Mother Teresa. Nirmal Ridey ini rumah untuk penghuni-penghuni yang apa ya? Sekarat. Yang sekarat, yang kritis. Cuman sih saya pernah sekali ke sini. Kenapa saya nggak mau ke sini lagi? Karena banyak banget volunteer yang pengen pelayanan di sini. Jadi buat saya terlalu ramai. Tapi sebagian penghuninya itu mereka di tempat tidur kayak gini. Nah, jadi beberapa volunteer ada yang mereka sebenarnya butuh ditemani ya. Jadi kita cuma duduk dengan mereka itu ya udah bagus banget. Atau kadang kalau favorit saya itu karena saya nggak bisa bahasa India, saya suka beli kutek. Nah, si nenek-neneknya itu penghuninya itu mereka suka sama kutek. Jadi kalau waktu kosong itu saya duduk aja, saya ngutekin mereka satu-satu. Nah, sorry, sebentar. Nah, ini yang tadi saya bilang rumah untuk Tenun. penghuni yang kusta. Jadi mereka Ya. ini ada tenun yang besar lagi, ini kayaknya cuma untuk bikin benang ya. Ada alat yang lebih besar lagi, dan mereka nenun waktu itu pas kita kunjungan itu mereka nenun sari. Jadi ini di pinggir Kalkuta. Untuk ke sini tuh kayak harus naik kereta 40 menit. Nah, tiap 2 minggu atau seminggu sekali itu suster nawarin kita, mau gak kalian ke sini? Jadi yang belum pernah itu mereka naik kereta rame-rame, terus kunjungin apa ya nih namanya? Kita sebutnya sih Tita Gard, cuman kayaknya ada nama lain lagi deh ke rumah tenun ini. Kok nggak salah setahu saya di ini diurus sama MC Brother nih. Nah, ini salah satu pelayanannya suster. Jadi selain rumah singgah itu mereka ada dispensary, jadi kayak klinik-klinik. Nah, salah satu dispensary itu biasa ada di dekat stasiun. Nah, di dispensary itu, di klinik itu suster biasanya sih mereka ganti perban atau cuman nyukurin jenggot atau guntingin rambut, dan kalau misalnya ada yang butuh mandi mereka dimandiin. Ada volunteernya sih di sini kok nggak salah 2 orang deh. Nah, ini juga salah satu pelayanannya suster, namanya Gandhi School. Suster ini ngumpulin anak-anak jalanan. Jadi mereka dikasih semacam les gitu ya. Nah, ini juga ini kok nggak salah. Jadi setahu saya tiap malam itu suster keluar. Jadi ada jadwalnya untuk mereka keluar, dibilangnya night apostol. Mereka keluar, mereka ada yang bawa ember isi makanan untuk bagiin makanan, atau mereka bawa baju untuk tunawisma. Jadi yang sekiranya butuh baju dikasih baju, dikasih selimut, dan dikasih makanan. Tiap malam mereka keliling beberapa suster ini. Nah, ini saya ambil dari Instagram. Ini di halamannya Mother House. Jadi suster-suster ini kok nggak salah malam Paskah. Jadi mereka ada tradisi.
Setahu saya mereka nyalain api unggun ke sini, lalu bawa lilin naik untuk ke kapel, baru habis itu misa malam Paskah. Ini kapelnya, kapel di rumah induknya. Jadi kita semua adorasi dan misa pagi di sini. Nah, yang di bagian tengah ini, di depan altar ini, khusus untuk suster khusus untuk suster. Dan di sebelah kiri juga untuk suster dan nov. Jadi volunteer itu pada semua di sebelah kanan mereka duduknya. Eh, Nah, ini suaranya kedengeran nggak ya, Bu ya? Di Oh, ya, nah, ini tuh, ini akhir adorasi. suaranya nggak keluar, Nggak kedengeran ya? nggak kedengar, Oh, udah dibesarin ya? nggak apa-apa, Nggak kedengeran ya? nggak kedengar. Oh, ya udah. Udah saya Itu nyalain. di setiap salib ada aeters untuk setiap Ada kapelnya. itemsnya. Kok jadi? Jadi ini biasanya mulai jam 6 sore atau 6:30 itu kita adorasi. Mereka brevir, terus rosario, baru ntar sekitar setengah jam itu kita adorasi dan ditutup sama ini sih nyanyian ini. Eh, nah ini kapel, kok kenapa? Sebentar Bu, kayaknya ngeheng. Udah habis sih. Nah, ini ini rumah-rumah Dayadan. Jadi salah satu shelternya, jadi salah satu Anak-anak. rumahnya Mother Teresa Dayadan ini untuk ini khusus anak cowok yang saya bilang tadi itu ini ruang tidurnya mereka. Jadi sebagian anak kan mereka tuh ada yang pertumbuhan yang terhambat ya nggak bisa tinggi, jadi mereka ditempatin di box bayi gini. Ini, nah ini waktu jadi di Dayadan ini mereka punya tradisi setiap tanggal 2 eh, sekitar pokoknya habis Natal deh kalau nggak salah tanggal 27, 28, 29 biasanya selama 3 hari itu mereka punya Christmas play. Jadi anak-anak ini berbulan-bulan mereka latihan untuk drama Natal. Ini yang ini Tiga Raja ini. Mereka latihan untuk drama Natal dan pas hari H setelah Natal itu semua diundang. Suster-suster dari rumah-rumah yang ada di Kalkuta, uskup pun diundang. Ya anak-anak ini akan nampilin drama Paskah. Sorry, drama Natal biasanya. Dan mereka senang banget. Ada yang nari-nari, ada yang nyanyi. Dan ada ada beberapa anak yang emang Tuhan itu baik-baik banget ya. Walaupun mereka punya keterbatasan fisik, ada beberapa anak yang pinter banget entah itu main drum dan satu anak yang saya tahu dia matanya hampir nggak bisa lihat. Mungkin sekarang udah nggak bisa lihat ya. Tapi dia tuh pinter banget main drum. Jadi tiap hari Minggu itu kita ada misa di Dayadan ini. Dan selama misa itu selalu ada drum. Dan beberapa anak akan dilatih untuk main drum ini. Nah ini juga, ini ceritanya tiga raja dari timur. Mereka didandanin, kelihatan ya Bu ya? Ya, kelihatan. Mereka didandanin, jadi mereka selalu tampil selama 3 hari, anak-anak ini. Nah ini yang tadi, ini tangga menuju kapel. Nah di tangga ini di sebelah kanan ada papan tulis. Jadi biasanya, bukan, jadi di papan tulis itu akan ditulis pesan-pesan dari Ibu Teresa. Nah, lalu ada tiap dulu waktu Ibu Teresa masih hidup, jadi beliau sebelum pelayanan beliau turun dari kapel, berdoa di salib Yesus, selalu megang di salib Yesus, selalu megang kaki Yesus dan turun. Dan itu masih diikuti sama suster-suster MC di sana. Mereka selalu berhenti di depan salib itu. Dan ini di bawahnya tuh ada peta dunia.
ada tulisan, oh, saya ada tulisan, saya lupa deh. Go and teach all nations ya. Nah ini kok nggak salah, saya lupa deh. Ini tuh entah ada rumah-rumah rumah-rumah Mother Teresa atau bukan ya. Nah ini salah satu ruangan di Shantidan. Jadi pasiennya itu tidur di sini semua dan sorry, penghuni. Dan penghuni-penghuninya itu dibagi berdasarkan apa ya? Misalnya yang sakit atau yang nggak bisa jalan itu mereka ditempatin di satu ruangan yang sama. Nah, lalu yang lebih mandiri itu mereka ditempatin di satu ruangan. Di sini tuh ada 4 ruangan besar seperti ini. Nah, biasanya itu volunteer yang paling banyak itu kalau nggak salah Juni, Juli atau Summer ya. summer itu tapi panas banget Bu. Cuman kayaknya Hmm. yang orang Amerika itu liburnya ya Juni, Juli itu. Nah, atau Desember, Januari itu biasanya dari Amerika Latin dan Spanyol, mereka libur panjangnya waktu Natal. Nah, saya biasanya itu datang Desember, Januari, agak adem kan. Cuman polusinya parah banget. Nah, pas terakhir saya datang ini banyak banget orang Spanyol, orang yang ngomong Spanyol. Jadi entah itu dari Spanyol, entah itu dari Amerika Latin. Dan yang buat saya kagum itu mereka muda-muda sekali. Mereka ada yang umur di bawah 20, ada yang kok nggak salah 19 ya. Ada yang umur 20-an. Dan ini nih yang foto sama saya ini rata-rata mereka dokter semua. Jadi baru umur 20-an. Dan yang buat saya kagum itu apa ya? Mereka nggak cuman melayani atau tapi mereka juga mengimani. Jadi kita bisa lihat mereka sering tiap kali di kapel itu mereka kusyuk banget. Saya pikir oh mungkin emang begitu. Nah, satu hari itu kita sharing di sini. Jadi ini habis pelayanan kita istirahat. Ada yang tanya. Ada yang tanya eh dia bukan Katolik yang nanya ini. Dia nanya, dia minta dijelasin tentang Katolik, apa itu hosti, apa itu apa Tritunggal Maha Kudus. Dan yang saya kagum si cewek-cewek Spanyol ini, anak-anak Spanyol ini mereka bisa jelasin, tapi jelasinnya tuh yang tanpa tanpa menggurui gitu loh, kayak pokoknya mereka jelasinnya sederhana banget dan yang diterangin yang nanya pun oh begitu ya. Dan biasanya kan nggak tahu deh, kalau menurut saya ya, kalau pengalaman saya, kalau misalnya kita jelasin ke entah itu ateis atau yang nggak percaya dengan agama, biasanya kan mereka defensif ya, kayak ada perlawanan ya, pertentangan. Nah ini dia nerima. Saya juga, kok bisa ya? Kayaknya saya yang lebih tua dari mereka nggak bisa jelasin dengan seindah itu. Dan ini beberapa volunteer itu ada yang pernah datang dari mulai dari tahun 80-an, tahun 90. Jadi ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, mereka kembali terus. Nah, ini tulisan, ini batu nisannya Ibu Teresa. Nah, ini makamnya. Makamnya ini terbuka untuk umum dan apa sih? Kalau saya lihat, nggak cuman orang Katolik aja ya yang kesini ya. Jadi ada yang ada orang Hindu juga mereka ikut berdoa di sini. Jadi buat orang Hindu itu, saya rasa Ibu Teresa itu udah kayak dewanya mereka. Nah, ini dulu saya nginep di sini. Ini penginapannya itu kayak cuman 5 menit jalan dari Mother House. Di sini paling cuman 10 orang. Nah, jadi tiap malam itu kita selalu ngumpul kayak gini, ngumpul di meja makan ini, makan dan ngobrol. Dan rata-rata yang tinggal di sini itu dari Irlandia. Jadi mereka punya kebiasaan habis makan itu harus ngeteh.
Jadi habis Iya. makan itu selalu, makanya ini banyak gelas-gelas kan. Habis makan kita selalu ngeteh, ngobrol-ngobrol, baru habis itu balik ke kamar tidur. Nah, sebagian sebagian besar dari mereka itu ada yang datangnya tahun 85, ada yang dari 90-an. Ini eh, yang paling apa ya, yang sebelah kiri yang pakai kacamata itu temennya Pastor Pastor Stephen yang dari Australia, yang dulu. Oh. Ya. Nah, ini beliau teman dekatnya yang pakai kacamata baju hitam ini. Nah, si pastor namanya Pastor John. Pastor John ini dia datang dari sebelum dia masuk seminari. Jadi ya mungkin udah 30 tahun lebih kali ya dia bolak-balik datang, tiap tahun datang. Nah, udah. Sisil kenal Father Stephen McGuckin ya? Pernah waktu itu di Jakarta itu pernah ketemu sekali. Nah, di Mother House itu juga aku pernah ketemu. Beliau waktu itu bawa keponakannya ke sini. Dan penugasannya kan pas di Shillong ya, kalau nggak salah ya. Silong ya. Eh, beliau di Shillong. Nah, terus Itu beliau membimbing kita iya. KKIT-ITM ya, mulai dari Kamensi sampai discipleship dua. Sempet retret juga ya Bu ya, kalau Ya, nggak salah. retret 2 kali ya. Eh, 2 kali ya Bu Sinta ya? Sekali. Oh, sekali, Retret. 2017 ya, sekali. ah, Eh, Apa 2 kali? yang retret bener itu sekali, tapi pernah waktu dia bareng sama Dulce ya, yang dari Meksiko iya. juga retret juga ya. Kenal juga Sisil Tuja. Sempat ketemu waktu itu, kalau nggak salah ketemunya di Wisma Sahabat Baru ya, waktu itu ada misa. Oh, pas ke sini. Enggak, sorry, bukan. Yang di mana sih, yang di Pulau Mas itu ya, kok nggak salah ya. Oh, itu si anu, si siapa yang meretin barusan ini siapa? Bene, Bene, Bene itu. Oh, Bene. Itu Bene, si Dulce tuh orang Meksiko. Iya, Ya. Dari waktu itu Tijuana. waktu misanya misa ya, apa sharing saya lupa deh. Nah, terus apa ya? Selama 10 tahun itu banyak banget cerita lucu dengan penghuni-penghuni, terutama Shantidan. Jadi saya selalu milih untuk pelayanan di Shantidan ini. Jadi mungkin karena apa ya? Saya susah untuk hadapin perubahan. Jadi enaklah kayak ketemu penghuni yang sama selalu. Nah, ada beberapa cerita lucu sih. Jadi eh ada satu penghuni tuh dia ngomong sama suster pas lagi saya di dekatnya. Dia bilang, nanti kamu saya jodohin sama ini ya, sama masinis kereta api ya. Jadi kamu harus, nanti saya kasih kamu buah, saya kasih kamu makanan yang banyak. Lalu pas saya di ruang makan pun, dia suruh saya duduk di sampingnya gitu. Dan ada satu yang sangat berkesan buat saya, kayak Bu Rosa kan nanya bagaimana saya bisa melihat Yesus dalam diri pasien-pasien ini, penghuni-penghuni ini. Sebenarnya sih jarang ya Bu ya, jarang banget. Karena di kepala saya tuh terlalu bising. Cuman 2015 itu ada satu penghuni favorit saya. Dia mungkin sekarang masih umur 45, tapi dia ditempatin di rumah lansia ini. Jadi 2015 namanya Kajul. 2015 saya pertama kali ketemu dia. Selama 1,5 bulan itu saya bantu dia terus. Dia di kursi roda, dia kalau nggak salah pasien stroke deh. Dia di kursi roda, nggak bisa jalan tapi pakai tongkat. Jadi saya selalu, karena dia tuh lumayan bisa ngomong bahasa Inggris ya. Jadi gampang lah dia berbaur dengan volunteer.
Jadi saya selalu nyapa dia, saya selalu bantu anterin makanan untuk si Kajul ini. Dan satu hari itu pas saya pamitan sama dia, udah pengen nangis itu waktu itu. Pas saya pamitan sama dia, eh dia ngeliat saya lama banget, kayak dia ngeliat saya lama gitu, diem aja. Cuman apa ya, tatapannya tuh kayak teduh banget. Dan pas itu saya mikir, ah ini kayaknya Yesus yang ngeliat saya. Saya nggak pernah ngalamin kayak gitu selama ini. Cuman sekarang, nah tiap tahun itu, tiap saya datang saya selalu nyamperin Kajul ini, selalu ketemu Kajul. Cuman tahun 2018 kalau nggak salah ya, dia meninggal karena kata suster sih dia depresi, stroke, dan stroke-nya masih ada. Dan kayaknya habis itu mungkin kesehatannya menurun, dia meninggal. Padahal kayaknya baru umur 45-an gitu. Dan apalagi ya Bu ya? Untuk anak-anak muda, memberi semangat anak muda Oh, mungkin ya. anak muda. Ini ada yang datang nggak ya ini ya, Amel? Nggak tahu tuh, nggak lihat. Nggak, saya kepengen tahu. Heeh, Siska, apa Sisil? heeh, Sisil ini kan terus kembali ke Kalkuta untuk jadi volunteer ya. heeh, Eh, pastinya ada yang menarik, apa ya, yang ngangenin gitu ya kali ya, oh, Sisil ya. heeh. It- Jadi itu apa itu? heeh, apa ya Bu ya? Karena di sana tuh buat saya ke Kalkuta itu kan kayak retret ya, dan ada satu suster yang dari 2015 itu dia kayak pembimbing rohani saya, Suster Ruth. Jadi tiap eh pertama 2015 saya ketemu beliau, pas pulang pun saya selalu nulis surat, selalu cerita gimana-gimana. Jadi dengan Suster Ruth itu saya bisa cerita, aduh saya pengen nangis ini. Saya bisa cerita semua masalah saya, kayak semua luka batin. Dan apa ya yang enaknya itu mereka suster-suster ini mereka dengerin gitu, mereka nggak ngasih tahu, oh kamu nggak boleh gini, kamu harusnya gini. Mereka dengerin, dan kok kita minta saran mereka ngasih saran. Dan dari suster Ruth ini kayaknya menurut saya beliau yang bawa saya untuk kembali lagi ke gereja. Dan waktu du- waktu 2015 itu kayaknya saya mungkin 10 tahun lebih saya nggak pernah ngaku dosa ya. Terus suster itu pagi-pagi ke ini. Kita kan kalau volunteer itu kita ngumpul di ruang makan ya. Ada ruang volunteer untuk makan, untuk sarapan. Pagi-pagi suster Ruth datang. Mana Sisil? Terus pokoknya kamu harus ngaku dosa ya. Nanti saya cariin pastor untuk kamu. Dan pas itu tuh kayak ditodong untuk sorenya saya ngaku dosa pas adorasi. Dan at- kayak urutan pengakuan dosa pun saya lupa ya, karena mendadak banget, saya juga nggak sempat nulis segala urutan. Saya cuma nulis dosa-dosa saya, terus saya bilang sama pastornya, pastor saya kayaknya udah 10 tahun yang lalu deh saya nggak pernah ngaku dosa. Terus pastornya mukanya sumringah banget. Nah, habis itu tuh habis saya ngaku dosa itu plong sih. Emang awalnya males ngaku dosa. Habis itu kayak lega banget, kayak "Oh, akhirnya saya ngaku dosa juga." Terus pastornya bilang, iya Kak, tenang aja, Tuhan juga Tuhan nyambut kamu lagi kok, kayak kayak cerita anak yang hilang itu. Nah, kenapa saya kembali lagi? Karena sebenarnya sih utamanya bukan pelayanan ya, karena saya butuh bantuan suster untuk ngebimbing saya. Dan yang ini sayangnya saya belum nemuin di Indonesia, Bu. Ah, Dan selain itu juga ketemu ketemu teman, ketemu penghuni Shantidan gitu. teman itu yang dimaksud yang dari Oh, mana-mana volunteer. itu ya, Sil? Ada. Jadi Volunteer ya. volunteer. Jadi tiap Desember itu kita kayak janjian. Kamu datang nggak? Oh, ntar. Biasa sih Januarian selalu volunteer yang sama yang datang Oh, gitu. banyak yang sama ya. Sama, ada yang temanku itu ada yang dari 997 Bu datang.
Sampai sekarang dia masih datang terus. Biasa sih mereka datangnya tiap Januari, Desember beberapa volunteer gitu. Dari mana sih mereka? Kenapa, Bu? Mereka dari Oh, mana? macam-macam ya. Paling banyak itu dari Spanyol. Paling banyak dari Spanyol. Terus Itali itu Spanyol, Itali banyak. Lalu Indonesia saya ketemu beberapa. Hmm. Malaysia, Jepang, Korea biasanya. Jepang sama Korea. Korea ya. Korea juga ada. Tapi biasa sih mereka yang kayak sebagian itu mereka yang jalan lagi traveling di India, terus mereka pas lewat Kalkuta mereka mampir Mother House untuk volunteering beberapa hari gitu. Tinggal di mana sih? Kalau jadi volunteer begitu, Sisil tinggal di mana? Oh, kalau dulu itu saya selalu tinggalnya kayak di ada satu guest house itu guest house punya gereja Anglikan. Nah, mereka punya guest house. Biasanya saya tiap tahun selalu tinggal di situ. Nah, cuman sejak COVID itu guest house-nya ditutup. Nah, tahun ini saya ke sana diganti jadi klinik. Nah, 2 tahun terakhir itu saya tinggal di tempat teman saya. Dia orang India, volunteer India juga. Dia asalnya dari Pune. Nah, dia nyewa apartemen di dekat Mother House. Jadi kayak cuman 5 menit jalan. Jadi 2 tahun terakhir itu saya nginep di tempat dia. Dia bilang udah kamu kalau mau nginep tinggal sini aja. Bayarnya terserah lah serelanya. Jadi saya tinggal di situ. Cuman ternyata kayak buat turis itu sebenarnya kita nggak boleh nginep di rumah orang lokal. Aturan India itu agak ribet ya. Kita nggak boleh nginep di rumah orang lokal. Kalaupun kita nginep, si orang lokalnya ini harus lapor ke imigrasi atau kantor apa sih foreign office gitu. Nah, pas kemarin terakhir saya pulang, biasanya saya nggak pernah ditanya kan masuk di imigrasi itu tiap kali masuk, tiap kali keluar itu saya nggak pernah ditanya. Nah, kemarin dia nanya, kamu nginep di mana? Sebelumnya saya udah booking di booking.com yang bisa di cancel. Saya tunjukin lah HP saya nginep di sini. Nah, ternyata saya baru tahu ternyata data kita nginep di mana itu ada ini juga mungkin pelajaran buat teman-teman yang mau datang. Jadi data kita nginep di mana itu di hotel apa itu ada di datanya imigrasi, ada di sistemnya imigrasi. Jadi kalau bohong mereka tahu. Nah, kemarin saya sampai si staf imigrasinya tuh sampai manggil supervisornya. Paspor saya dicap, terus dia manggil supervisornya, dia bilang, kamu kalau misalnya datang kamu nginep hotel kamu harus minta receive-nya, harus minta bondnya. Kalau enggak nanti kamu datang lagi masalah. Kayaknya dia mungkin tahu saya bohong kali ya, cuman ya udahlah lewat aja. Oh, Jadi oh, kalau misalnya saya mau datang lagi tahun depan kayaknya harus cari penginapan, udah nggak bisa nginep di apartemen lagi. oh gitu ya. Di volunteer itu pada menginap sendiri ya. Mereka menginap di dekat-dekat Mother House gitu. Kalau yang di Kalkuta ini kalau yang khusus di pusatnya ini mereka nginap sendiri. Nah, cuman kalau misalnya kita mau ke keluar Kalkuta ya, misalnya kayak di kasus di WOA gitulah. Hmm. Mereka ada rumah karena itu kan di desa kecil ya, di desa nggak ada penginapan segala macam. Jadi ada kayak kamar untuk tamu yang terpisah dari bangunan utama. Jadi kayak ada pavilion gitu, kita bisa nginep. Ya waktu itu saya pernah kunjungin satu suster di luar Kalkuta. Kita sempat nyasar dan akhirnya jadinya ketinggalan kereta pulangnya. Susternya bilang, udahlah nginep aja. Dia sempat nginep juga waktu itu di luar Kalkuta. Dan setahu saya kalau kayak kita di Ethiopia ya, volunteer-volunteernya itu disediain satu rumah yang masih di satu area apa satu area dengan suster-suster MC ini di Ethiopia setahu saya. Jadi mereka kayaknya mungkin dikasih makan juga gitu. Kalau kami pernah mengikuti Kau Kekal di Naga City, Filipina, Aha. itu
kami tinggal di tempat suster, jadi ada memang mereka menyediakan tempat Heeh. Kayak kami. pavilion gitu ya Bu ya. Ya, bersama-sama dekat dengan susternya, Heeh. tidak terpisah, masih satu Oh, area. iya. Jadi, Heeh. bisa Tapi makan semua, pokoknya Mm-mm. mereka melayani, Iya, iya. Bukannya kita Biasanya yang kemudian melayani ya, tapi mereka betul-betul melayani kita. iya, nah itu yang saya suka dari suster ini tuh mereka apa ya? Mungkin bukan cuman kehidupan sehari-harinya sederhana, kayak cara mereka berpikir pun sederhana. Mereka kayak nggak punya pikiran jelek, nggak. Aduh ya ampun, kalau misalnya saya ngomong, suster nih orang kayak gini gini gini, mereka pasti enggak lah, kayak mereka pasti apa ya, balas Positive atau thinking ya. aduh ya ampun, Positive. sederhana banget deh, simple. ya, Ini bisa ditutup dulu share-nya. Mungkin Oh iya, teman-teman mau tanya sama Sisil biar bisa lebih Ibu oke. ya. jelas. Saya Di mau ngomong sebentar, siapa, Ros, share-nya siang ya Bu ya. ke ya, saya. di ini aja yang share Paling kanan ya. Oh iya, stop share bentar. stop share ya. Ah Ya, ya. Sil, nanti bisa sebelum teman-teman mau sebelum saya lupa ya, Sil. Pada Kenapa Bu? waktu Februari itu saya kan jatuh. Sisil kok Heeh. bisa langsung WA ke saya gini. Bu, Oh, soalnya apa saya ini? lagi di grup Bu. Terus gini, Bu Margo, saya nanti sore mau ke makamnya Mother House. Mau saya doain. Saya tahu di grup ibu jatuh. Itu saya sampai merinding loh sih. Loh, bisa ya gitu. Terus tapi doanya saya sangat sangat bermanfaat sih. Semenjak itu tuh saya lancar semua. Sampai dengan Syukurlah Bu. Tuhan. Tuhan benar-benar seperti take care gitu. Heeh, heeh. Saya imani gitu. Makasih Ah, loh sih. iya Makasih, sama-sama Bu. makasih. Iya. Heeh. Kok bisa tepat gitu loh. Saya sampai bingung. Aduh, Tuhan tuh baik banget ya gitu. Memberi semangat saya lagi Nah, iya. shock. Heeh. Nah, itu sebenarnya yang saya dapat juga dari kunjungan ke Kalkuta ya. Saya kan orangnya kayak yang saya tadi bilang, saya itu khawatiran ya, selalu saya takut 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 dengan segala hal. Dan mm, 1-2 tahun belakangan ini ada beberapa teman yang kita rutin datang, mereka meninggal. Ada yang meninggal, ada yang sakit stroke, ada yang udah umur mungkin 86 tahun mereka nggak bisa datang. Dan saya orangnya itu nggak bisa apa ya, nggak bisa terima perubahan lah biasanya. Jadi kayak untuk ketemu orang baru itu biasanya saya agak susah. Jadi kayak harus pemanasan lama banget. Nah, cuman 2 tahun, kok nggak salah 2 tahun lalu deh, 2 tahun lalu sebelum saya datang itu saya udah khawatir. Aduh, ntar saya ketemu siapa ya? Ya pasti ketemu suster. Cuman kalau nggak ketemu teman-teman yang biasa apa saya lihat kan kayaknya nggak enak ya. Nah, cuman 2 tahun belakangan ini nih selalu ada kayak Tuhan ngirim orang-orang baru gitu. Jadi mungkin saya pikir, oh kayaknya Tuhan mau bilang, kamu nggak usah takut deh, udah jalanin aja, nggak usah takut nggak punya teman, nggak usah takut nggak punya siapa-siapa, pokoknya udah jalanin aja gitu. Jadi walaupun dikit-dikit adalah kadang pelajarannya dari sana gitu Bu. Saya kira bukan sedikit ya, banyak ya Sisil Banyak dapat sih Bu, banyak. tapi saya suka nggak ini Bu, suka nggak atau lupa gitu. Mm-mm. Sisil mau tanya, Ya Bu. itu pasien pasien di sana banyak sekali begitu itu dititipkan keluarga datang nitipin apa suster-suster itu masih cari seperti dulu itu? Jadi sebagian itu kalau yang saya tahu itu kasus anak-anak ada beberapa yang mereka dititipin atau mereka ditinggalin di depan pintu. Nah, Oh, untuk sampai sekarang masih ada begitu ya? masih masih Bu, aduh itu kesian banget deh. Dan kalau yang untuk orang tua itu mungkin sama ya, ada yang nganterin juga dan eh selain di rumah singgah ini ada pelayanan
ada beberapa volunteer itu mereka keliling ke yang utamanya itu mereka keliling ke stasiun. Mereka keliling ke stasiun untuk mencari tunawisma, misalnya, dan habis itu akan ditanya, ada suster yang mendampingi biasanya itu. Akan ditanya ke tunawismanya itu, kamu mau gak dibawa ke misalnya ke Kaligat atau ke Syantidan. Sebagian mau dibawa. Jadi kalau yang mau dibawa itu ya udah dibawa sama volunteer ke rumah singgah, dan habis itu suster bakal eh, dan biasanya untuk bawa tunawisma itu kita nggak bisa sembarangan ya. Jadi kita harus isi surat dan harus lapor polisi. Kita harus lapor polisi dan habis itu dibawa ke rumah singgah. Nah, suster suster akan biasanya akan catat data-datanya dulu, dan mereka akan di apa sih? Biasanya sih penghuninya itu mereka rambutnya, yang cewek itu rambutnya pada dibabat pendek semua, entah dibotakin atau dipotong pendek sekali. Jadi akan dibersihin dan tinggal di situ. Nah, yang tidak ini tuh sepertinya mereka kayak shelter sementara loh, karena banyak banget ya tunawisma. Jadi sebagian dari mereka itu akan dikirim lagi ke rumah-rumah yang ada di luar Kalkuta, di pinggir-pinggir Hmm, Kalkuta gitu. punya Jadi pemerintah atau oh tetap punya enggak, suster MC? tetap punya suster MC, karena yang di Oh. Kalkuta mungkin bakal penuh sekali ya kalau tiap 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 kali dibawa ke sana. Jadi biasanya mereka akan ditransfer ditransfer ke rumah-rumah yang di luar, di pinggir Kalkuta lah biasanya. Dan kadang ada pasien yang mereka dibawa pulang lagi sama keluarganya. Jadi ada yang nyasar, terus diketemuin nama volunteer, atau enggak ada keluarga yang atau ada keluarga yang nitipin. Tapi biasanya sebagian ada yang dijemput lagi sama keluarganya, dan itu suster akan ngasih obat tuh untuk beberapa bulan, dan mereka diminta untuk kembali tiap beberapa bulan untuk ngambil obat lagi. Hmm. Kalau di Indonesia kan banyak anak jalanan kayak gitu. Di sana anak jalanan gimana ya, Sisil? Banyak juga. Suster, suster ada rumahnya begitu nggak? Ada. Jadi di Kalkuta itu ada rumah buat anak-anak. Tapi kalau biasanya kalau anak jalanan yang masih sama keluarganya sih nggak bakal di ini sih Bu, nggak bakal ditaruh di rumah singgah ya. Jadi Karena mereka kan nggak suka juga ya nggak pergi-pergi bebas. bebas gitu kan. Kalau di luar kan mereka lebih bebas ya, walaupun tinggalnya di apa sih, Ya di jalanan gitu. jalan. Bahkan kadang saya suka lihat itu rumah-rumahnya mereka tuh kayak kayak cuman dari triplek atau dari kardus gitu. Mereka ya buat mereka lebih bebas di sana ya, mereka bisa minta-minta, dan mereka dan yang tunawisma itu mereka punya kompor tapi masaknya di pinggir jalan kayak di trotoar gitu. Oh. Itu kusta itu masih banyak ya. Ya, kelihatannya masih banyak ya Bu ya. Setahu saya di Kalkuta sendiri itu ada shelter untuk kusta. Saya lupa deh itu. Setahu saya punya kongregasi lain sih, bukan MC. Nah, yang kalau nggak salah MC itu ada beberapa sih yang untuk kusta ini. Itu masih menular atau sudah sembuh? Kalau yang di shelter itu udah sembuh mereka. Oh, Yang di rumah singgah itu mereka udah sembuh. sudah sembuh. Tapi ya mungkin suster sih bilang waktu itu kok pas kita kunjungan itu, mereka bilang kalau kamu mau salaman ya nggak apa-apa salaman, tapi kalau misalnya kamu takut ya udah nggak usah. Jadi kita cuman suruh ngatupin tangan kayak gini ya udah gitu. Tapi Iya sih iya. rata-rata sih mereka udah sembuh ya, atau mungkin masih masih minum obat juga gitu. Ya, thank you Sisil. Thank you, Sisil, untuk Ya, penjelasannya luar biasa ya. Sudah lebih dari jam 9. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau tanya satu lagi. Oh ya, silakan, Omar. Saya tuh yang kagum sama Sisil itu kan, Sisil itu setia ya, datang untuk jadi volunteer ke sana, selain juga ketemu suster yang nyaman, selain ketemu dengan teman volunteer. Apakah tidak ada rasa ingin bergabung menjadi
menanggapi panggilan di sana? Misalnya seperti itu. Oh, Tidak ada sih. nggak ada, nggak ada Bu. Suster itu lucu-lucu sih. Dia tiap kali ngelihat apa ya, ngelihat volunteer perempuan itu mereka selalu, kamu mau ikut come and see gak? Ayo coba. Cuman kayaknya nggak ada panggilan sih ya Bu ya, nggak ada panggilan ke sana ya. Cuman waktu itu ada si suster, ada yang agak maksa ya, dia bilang, udah kamu ikut aja yuk come and see 1 minggu, coba ini panggilan kamu bukan. Tapi kan saya takut ya, maksudnya kalau ternyata itu panggilan saya dan saya tolak gimana? Terus saya ceritalah ke Suster Ruth. Terus Suster Ruth bilang, udahlah kok misalnya kamu nggak mau ya itu bukan panggilanmu, nggak usah nggak usah ditanggapin. Dia bilang gitu ya udahlah. Cuman Suster sih Ruth masih jadi penjaga. enggak. Jadi tahun 2000, kayaknya 2017, 2018 itu kan beliau sakit ya, sempat sakit ya. Habis itu tugasnya beda, tugas di dalam. Nah, sekarang itu tugasnya ngangkat telepon. Kan sering banget tuh telepon banyak banget yang masuk. Jadi sekarang tugasnya ngangkat telepon. Tapi ya suster lo itu udah tahu banget ya saya anaknya kayak orangnya kayak gimana, yang suka galau, yang suka cemas. Jadi dia selalu bilang, kamu mau ketemu nggak? Kamu mau ngobrol nggak? Jadi beliau itu tugasnya di ruang telepon dan di luar itu pasti di kapel terus berdoa atau entah nanti makan atau cuci baju. Jadi yang saya suka itu beliau selalu nyempetin, kamu mau ngobrol gak? Ayo kita ngobrol hari ini. Selalu ditawarin. Gitu. Hmm. Berarti Sisil punya punya Sisil itu bilang katanya orang yang takut, yang cemas gitu. Tapi Eh, kok waktu dulu berangkat ke Kalkuta nggak takut, nggak cemas toh? ini itu. Saya yang nggak, Saya rasanya bilang kan, nggak penakut, nggak anu aja ya takut. oh enggak. Kalau sebenarnya India itu kan ya walaupun dibilang kotor, tapi mereka budayanya tuh bagus banget kan. Dan tiket tiket dari Enggak, tapi berangkat sendiri begitu dulu. tadinya tuh mau pergi sama teman, cuman apa? Oh kalau jalan-jalan sendiri mah saya berani Bu. Loh, lah itu pemberani toh Eh, berarti. Tadinya mau jalan-jalan sama teman, terus kok enak jalan sendiri. Terus ya udah akhirnya 2015 kayaknya mungkin udah dipanggil berkali-kali untuk kembali tapi sayanya yang bebal ya. Akhirnya 2015 benar-benar. Ayo kamu balik lagi ke gereja gitu. Hmm, oke, oke. Panggilannya pelan-pelan, Rat. Sepertinya bibit-bibit panggilan. Iya pelan-pelan Bu. Oh, tapi terus ya. Iya butuh pemanasan. Ya, tadi kan saya perhatikan yang di Santidan itu pada pendek, rambutnya pendek semua ya, cewek-cewek ya. Itu memang harus pendek gitu ya. Pendek Bu karena kutuan. Oh, begitu. Jadinya dipendekin semua. Jadi mungkin Ah, tiap kali ada pasien, ada penghuni baru yang dibawa itu mereka kan rambutnya panjang-panjang kan. Kalau di hmm. jalanan itu mereka nggak cuci rambut. Jadi mungkin takut nyebar ya. Jadi tiap kali datang langsung dipotong pendek semua. Ya. Dan mungkin lebih praktis ya. Oh, bukan karena kutu aja sih. Yang di Siantidan ini eh, mereka lumayan agresif ya. Pasien ini, si penghuninya ini mereka lumayan agresif. Jadi kadang itu mereka bisa mukul atau mereka bisa narik kita. Nah, itu atau mereka bisa berantem dengan sama penghuni. Nah, rambut pendek buat cegah supaya nggak jambak-jambakan, Bu. Kalau yang cowok-cowok, anak cowok dari kecil sampai 17, mereka disekolahkan atau Sebagian disekolahkan. Cuman sekolah sebagian formal? non kayaknya non formal deh, Bu. Non Bukan formal. formal, sorry, formal tapi yang kayak inklusi gitu ya, mungkin Oh, inklusif. SLB gitu, semacam SLB. Hmm. Oh, anak-anak berkebutuhan khusus ya, mereka ini ya. Iya, mereka. Tapi ya itu kayak nggak terlalu banyak sih mereka yang sekolah. Sebagian besar mereka di rumah dan ada terapis yang datang untuk fisioterapi. Ya, menarik sekali. Terima kasih banyak, Sisil. Benar. Mereka yang mau dititipkan itu selalu diterima atau ada kriteria tertentu? Selalu diterima, Bu. Oh.
Jadi kalau misalnya emang rumahnya suster itu kepenuhan, biasa sih enggak sih, biasa ada beberapa ini ya, beberapa tempat tidur lowongnya. Tapi kalau misalnya ke rumahnya kepenuhan, mereka akan dikirim ke apa? Ke rumah lain, entah di luar Kalkuta atau di Kalkuta itu kan ada beberapa rumah juga ya. Jadi entah dikirim ke selain Shanty dan Kaligat atau Premdan yang untuk lansia ya. Luar biasa ya. Heeh. Sekarang pertanyaannya Sisil di Cibubur di mana, Sil? Di kota wisata, Bu. Oh, Ini dekat ada sekali. ada Bu Koni sama-sama dari kota wisata Iya, ini. Heeh. makanya. Itu Heeh. dikenalkan tuh Bu Koni. Berkenalan ini ada Sisil. Bu Koni. Makan Sil. Sangka Bu. Heeh. Jadi ada KKIT Cibubur. Oh lah. Cuman sekarang saya lagi Baru di lahir. Bandung, lagi di tempat suster SSCC lagi Ya, nyimak. kapan-kapan kita bisa ketemu Sil. Boleh, Bu. Ya, terima kasih. Sil di Nanti saya minta Cibubur nomor sama HP. siapa? Di Orang Cibubur tua? sama papa, Bu. Papa. Mama papa, Oh, orang tua. mama papa. Oh, Di semua Cibubur. berapa bersaudara? Cuman berdua saya. Kakak saya Berdua. Nah, rumahnya kakak saya itu saya baru tahu deket. Cuman 50 meter dari Wisma Sahabat Baru. Oh, Wah, saya sangat juga dekat. baru tahu. Jalannya juga sama, Sahabat Baru. Walah. Ya 50 Heeh. meter. Ya Cuma sekitar 50 ampun. meter. Cuma Kota saya juga wisatanya di mana Sil? kenapa? Kota wisata di mana? Di Calgary, Bu, di belakang. Oh, Calgary ya. Heeh. Ibu di mana? Toronto. Oh deket dong. Dekat. Iya, deket banget. Gereja ya. Sudah Aduh. sama-sama Kanada. Ya tuh. Ada. Iya. Dari Calgary, Kanada. Iya. Toronto. Tukar-tukaran HP, tukar-tukaran ini, Iya. Ros. Nanti minta rusa. Iya. Ya, Bu. Nanti saya beri. Ya, terima kasih. Sisil Terima kasih. sahabatnya Di suster Cibubur ada SSCC ya. beberapa. di Cibubur ini baru mulai Sil, baru beberapa kali pertemuan. Ini yang koordinatornya Bu Koni ini. Oh, Iya. ada di Cibubur. Oh, Ya, Ada. oh bagus. Iya. Nanti itu deh kalau saya rencana pulang karena di sini masih ngebantu suster ya. Jadi saya rencana pulang itu Juli. Nanti coba saya kontak Ibu deh. Deket banget kok Toronto mah. Ya, Iya. baru beberapa 4 orang kali pertemuan ya, 3 kali di heeh. Jakarta. Iya. Ini jadi dan Lia. saya Kalau beberapa Lia Garut itu beberapa- anak muda, tapi bersama-sama teman-teman yang kebanyakan sudah cukup nanti lansia kita juga ya. gabung lagi. Ya baguslah Ya semangat. banyaknya Ya. lansia ya. Putus-putus. Banyak lansia. Putus-putus. Kenapa? Terputus-putus, Bu. Bu Sinta. Putus-putus. Bisa diulang. Oh, Hilang suaranya. Suaranya hilang ya? iya. Hilang, iya. Kayaknya lagi jelek Itu ini. keluar lagi. Ini keluar sudah. Di Cibubur ini Ibu Koni, Sisil, dan beberapa ini memang lansia-lansia kalau di Cibubur. Dan nanti Sisil yang muda sendiri. Seperti Lia. Jadi- Lia luar biasa Lia. Jadi pendorong ini, jadi ini. Itu namanya juga Sisil itu yang umur berapa itu? 50-an. 48. Yang Ada satu itu kan anaknya Deta. Putranya Bu Deta ya. Putranya Deta. Ini tadi mereka nggak bisa join karena doa rosario di lingkungan. Ya. Ya. Sisil, ya namanya Sisil. Ya, terima kasih sih. Bu Deta itu. Ini besok Sisil ikut retret September itu di Bandung. Oh iya. Oh, di Bandung? Di Bandung ya. Di Nanti Keuskupan mana Bu Sinta? di Keuskupan Bandung, di Keuskupan Bandung ya. apa ya? Gedung Keuskupan. BSA ya. BSA. Ya. Ikut Ya. Sisil, kita ketemu Ya. Iya. September akhir. September iya. akhir. September akhir nanti kita KKIT Ratnas ya, Retret Nasional KKIT Indonesia. dan lagi nanti dari Cibubur itu gabungnya dengan anak-anak mahasiswa Sil. Kayaknya perlu sekali ya, perlu ini anak-anak muda sekarang ini yang Gen Z ini
Mereka kalau stres larinya bunuh diri. Oh Stres iya Ya, benar. ya. jadi Heeh. ya kita membantu untuk karena dari sharing-sharing mereka kemarin yang udah rutin mau datang itu dia udah mulai bisa bersyukur. Itu yang saya senang. Jadi dia mulai bersyukur, dia jadi ingat orang tuanya, jadi keluar apa ya, rasa sayang dengan orang tuanya. Itu beberapa teman-teman mahasiswa yang sudah lumayan ikut dengan kegiatan KKIT. Ini yang di Depok itu ya, Bu ya? Ya, heeh, di Wisma Oh. Sahabat Yesus. Heeh, heeh. Iya. Ya, nanti bisa bantu kiri, bantu kanan tuh deket tuh. Ah Semua iya benar. di daerah situ. Ya. Ya, Itu baik. bantuin apa di susteran SSCC? Bantuin jaga rumah sih Bu sebenarnya. Jadi suster SSCC ini kan mereka punya PAUD ya. Dan yang di Biara ini tuh paling cuman kayak ada empat atau lima, sekitar 4 suster lah. Jadi kadang saya bantuin administrasi PAUD-nya atau cuman nerimain yang mau bayar uang sekolah. Nah, kalau dulu waktu saya masih tinggal di Bandung itu saya ngajar di PAUD-nya. Cuman habis itu kan pindah ke Cibubur kan, pulang ke Cibubur. Jadinya saya cuman main ke sini, cuman sekali main tuh kadang bisa sebulan. Nah, Oh. nah bulan depan itu kan bulan Juni itu mereka ada rapat di Manila. Nah, saya dimintain tolong lagi untuk yuk datang bantuin jaga susteran. Ya udah makanya saya sampai bulan Juli nanti. Rumah saya di Jogja itu ungkur-ungkuran Oh itu ya, dekat sekali. belakang sama belakang dengan suster SSCC. Oh, yang baru ya, Biara yang baru ya Bu ya kayaknya. Iya, Iya, setelah iya. dari Baciro, Sisil. Oh, Baciro mereka Mereka pindah. pindah. Ya, Heeh. mereka pindah ke dekatnya Ratna ini. Mhm. Mm-mm. Kenal banyak suster ya, Ratna ya. Enggak juga. Ya, SSCC sama Suster MC juga cuman beberapa. Ya, suster baik karena SSCC sudah kan juga enggak gitu banyak sih kayaknya ya. Di sudah lewat Indonesia cuman 20-an deh. 17 menit ini kita akhiri. Terima kasih banyak Sisil yang Iya, sudah sama-sama memberikan Bu. Terima kasih banyak. pengalaman yang luar biasa ya sebagai volunteer di Kalkuta.